Nah, hari ini insya Allah kita akan bacakan adab terkait dengan al-adhan. Ya, azan. Jadi adab kita terkait dengan azan, baik muadzin maupun yang mendengar muadzin. Karena muadzin kalau dalam satu masjid cuma satu kan, atau kalau ada dua muadzin berarti dua gitulah. Ya, tapi yang banyaknya apa? Yang banyaknya yang mendengar muadzin. Makanya nanti di sini disebutkan adab muadzin dan juga yang menjadi ya mustami, orang yang dengar apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, azan Bapak Ibu yang dirahmati Allah merupakan salah satu syiar Allah. Jadi syiar Allah itu memang ada perintah untuk diagungkan, kan gitu kan? Wa man yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar Allah, itulah wujud takwa hati seseorang. Jadi azan itu karena dia ya merupakan salah satu syiarnya Allah, berarti kita harus apa? Ya harus membesarkan, harus tahu ya adab-adab yang terkait dengan muadzin atau yang mendengar azan itu sendiri. Bahkan ia merupakan syiar yang sangat agung. Ya, azan adalah pengumuman atau i'lan akan masuknya waktu sholat fardu. Jadi azan itu sebagai i'lan, ya pengumuman. Pengumuman untuk apa? Untuk masuk sholat fardu, itu khususnya. Walaupun sekarang sudah banyak digunakan untuk yang lain, Mbak ya. Ngumumin untuk masuk orang ke kubur misalnya gitu kan. Ada juga kan? Kalau orang masuk kubur sebelum ditimbun ada apa? Ada iklan juga sekarang. Ya, ada pengumuman juga gitu. Tapi itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Jadi azan di sini apa? Pengumuman atau iklan akan masuk waktunya sholat, ya. Dan nanti turunan hukumnya, turunan penjelasannya, ini terkait dengan pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Ada beberapa adab yang berkaitan dengan azan ini yang harus diperhatikan dan dijaga. Nah, ini nanti kita sebutkan di antaranya. Memang ditulis oleh pengarang kitab ini ada 20, Pak. Mudah-mudahan habis kita baca pada hari ini. Ya. Jadi nanti kita akan tahu mungkin ada kesalahan selama ini atau ada yang belum kita tahu, mungkin insya Allah akan kita dapatkan pada malam ini, Pak ya. Yang pertama apa? Ya, adab yang terkait dengan azan. Yang pertama, niat yang solih, niat yang benar. Bagi siapa? Ya bagi muadzin tentunya. Selayaknya seorang muadzin hanya mengharapkan wajah Allah semata dengan azannya, mencari pahalanya dan meraih balasan yang disebutkan dalam banyak hadis. Maka dari itu janganlah ia mengharapkan materi dunia. Nah, mungkin ini jadi apa, Pak? Jadi nasihat lah ya untuk kita yang pernah jadi muadzin, ya atau kadang-kadang kita juga pernah gitu ya. Memang enggak jadi muadzin khusus ditentukan oleh masjid, tapi kadang-kadang karena enggak ada muadzin akhirnya kita yang jadi muadzin. Maka harus mengharap apa, Pak? Mengharap wajah Allah. Jangan mengharap materi dunia. Seperti apa materi dunia? Ya seperti gaji bulanan, atau mengharapkan rumah khusus untuk kediamannya, ya, atau kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan azan ya dalam sabda beliau. Apa kata Rasulullah? Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Masya Allah. Jadi muadzin itu punya status istimewa di hadapan Allah. Maka jangan sampai cari yang lain gitu. Ya, apa keistimewaannya? Kata Rasulullah, para muadzin ya yang menyuruh untuk agar orang melaksanakan sholat adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, Pak. Masya Allah. Jadi jangan dibayangkan lehernya seperti jerapah, jangan, Pak. Ya, itu ada keutamaan maksudnya ya. Tapi bisa juga, Pak, apalagi di padang mahsyar itu kan matahari didekatkan
1 mil, Pak. 1 mil. Yang ketika itu manusia berenang dengan keringat, ya tergantung amalan gitu. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang keringatnya, bahkan ada yang tenggelam, Pak. Nah, mungkin untung tuh bagi muadzin, Pak. Ya, untung bagi muadzin, Pak. Jadi enggak apa, Pak. Mungkin enggak tenggelam kali, Pak ya. Tapi itu diantaranya keutamaan. Beliau memperingatkan agar tidak mengejar dunia dengan azan. Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman bin Abi As, apa kata beliau? Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran. Dan pilihlah muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Ya. Ya, kalau misalnya ada muadzin yang mendaftarkan diri, ya gitu ya. Kalau bisa boleh juga. Ini di antara 10 orang yang mana yang kita apa, Pak? Yang kita terima gitu. Nah, mungkin bisa ditanya dari motivasinya, begitu Pak ya. Ya, walaupun nanti ada penjelasan oleh para ulama, ya, ada juga yang membolehkan kalau misalnya memang apa? Ya, dia ditentukan, ya, memang itu kerjaannya, nggak ada yang lain kan gitu kan. Ini menunjukkan seorang muadzin tidak selayaknya mengambil upah dari azannya, walaupun ada sebagian ulama membolehkannya mengambil apa yang telah ditetapkan oleh waliul amri atau pemerintah baginya, ya, sebagai balasan atas keterikatannya sebagai muadzin. Karena kalau dia sudah digaji sudah ditugaskan di situ, nggak boleh kerja yang lain, nggak dikasih gaji, berarti apa, Pak? Mati kelaparan pula muadzinnya nanti, ya. Makanya kalau sudah ditetapkan dia, ya kamu tugasnya di sini, ya urusan dia tadi memang mengharapkan ridho Allah, ya memang itu antara dia dan Allah gitu. Tapi tugas kita sebagai orang yang membuat dia terikat dengan masjid tersebut, berarti apa? Tugas kita memberikan upah. Jadi sebenarnya bukan dia yang minta upah, tapi apa? Kita sebagai kalau bahasa di sini adalah pemerintah, waliul amr. Ya, kalau Masjid Babu Taubah berarti waliul amrnya Masjid Babu Taubah. Nah, dia yang memberikan gitu. Bukan dia yang minta gitu. Makanya kadang ustadz pun begitu kan. Ustadz yang mengajar ada nggak? Kalau saya masuk situ, saya harus digaji gitu, ada nggak? Kan nggak ada kan? Adapun yang diberikan, nah diberikan oleh siapa? Oleh wal amr tadi. Makanya kalau ada muadzin sebelum azan sudah menentukan tarifnya, ini agak repot ini. Itu tidak dianjurkan namanya. Ya, tidak dianjurkan. Kalau bisa jangan milih yang itu gitu. Milih muadzin yang lain ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua menjaga waktu, ya. Hendaknya bagi seorang muadzin senantiasa menjaga waktu azan. Ini penting. Memperhatikan dan memeliharanya tepat pada waktunya, sebab dialah orang yang telah diberi amanah untuk mengumumkan kepada manusia tentang datangnya waktu sholat, waktu berbuka, ataupun waktu sahur mereka, ya, atau waktu sahur mereka, waktu sahur masyarakat, sehingga ia tidak menyia-nyiakan amanah itu sedikit pun. Ya, telah disebutkan dalam sebuah hadis mursal. Apa arti hadis mursal? Hadis yang disandarkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi, tidak melalui sahabat, ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mursal? Al-muadzinuna umana'ul muslimin ala salatihim wa hajatihim. Para muazzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas salat dan hajat-hajat mereka. Jadi kaum muslimin itu mengamanahkan waktu salat kepada muazzin. Makanya kadang kalau kita puasa, kita nggak nyari jadwal imsakiyah lagi kan. Kita cukup mendengar apa, Pak? Mendengar suara muadzin. Berarti kita percaya sama muadzin. Nah, kalau muadzin tidak amanah, bahaya itu, Pak. Bahaya. Tidak tepat waktu, sesuka dia gitu. Kadang terlambat 5 menit, kadang maju 5 menit. Bahkan saya pernah dengar di masjid ini pernah juga buka puasanya kecepatan. Benar nggak? Benar ya? Gara-gara salah ya?
Nah, itu bahaya, itu bahaya. Ya, artinya apa? Disebabkan ya tadi yang mengatur waktu, yang menjadi muazin itu. Karena masyarakat nggak mau tahu dia. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, kalau lagi makan, oh berarti berhenti. Kalau bisa minum, minum dulu kan. Kalau sudah waktunya berbuka, Allahu Akbar, udah minum dia. Kalau dia ternyata bukan orang yang amanah, gimana Pak? Puasa orang menjadi, ya kalau kecepatan menjadi batal. Ya bahkan sebagian ulama mazhab menyuruh untuk mengqadha gitu. Ya. Kalau apa? Kalau terjadi kesalahan di dalam waktu berbuka gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muadzinun umana'ul muslimin ala fitratihim wa sahurihim. Ya. Para muazzin kata Rasulullah adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas waktu berbuka dan sahur mereka. Atas waktu berbuka dan sahur mereka kita amanahkan kepada muazzin. Makanya muazzin itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, siapapun kita yang pernah jadi muazzin menjaga waktu, ya. Jadi kalau sudah waktunya azan, ya azan. Gitu. Apalagi bulan puasa Pak ya. Ya jangan apa? Jangan gara-gara buka dulu akhirnya apa? Terlambat azannya gitu. Ya. Kan ada istilahnya kalau saya azan duluan nanti saya terlambat dong bukanya katanya. Akhirnya dia makan dulu. Orang yang di rumah gimana? Nunggu dia makan. Padahal dia bisa kan dengan satu teguk air. Habis itu apa? Langsung azan. Kan kalau satu teguk air nggak terlambat kan? Nggak terlambat. Atau kalau mau memang mensiasati gimana? Kalau memang mau mensiasati ya buat dulu pengumuman seperti di beberapa daerah. Jadi bukan azan tapi surune namanya. Ya ada kan kalau di tempat saya dulu. Jadi ketika buka puasa itu bukan suara azan yang terdengar. Yang terdengar pertama apa? Sirine. Wah ini kurang bagus juga ini. Nah, ini nggak usah ditiru Pak. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya waktu buka puasa itu azan. Kalau sudah mengganti dengan sirine nanti takutnya apa? Menyerupai atau apa namanya? Ya menyerupai orang lain gitu. Ya, menyerupai orang lain, menyerupai agama lain. Kalau buat tanda dengan lonceng, buat tanda dengan apa namanya? Dengan trompet gitu kan. Kan kalau orang Nasrani dengan lonceng, kalau orang Yahudi dengan apa orang Yahudi, Pak? Dengan trompet. Gitu kan? Nah, orang Islam buat tanda dengan apa? Nah, dengan azan gitu. Dengan azan. Maka nggak boleh, Pak. Nggak tahu kalau di Masjid Babu Tobah ada sirine duluan atau langsung azan. Langsung azan. Alhamdulillah gitu. Ya. Ada juga di tempat lain mungkin bukan sirine tapi pakai cara lama gitu kan. Cara lama apa? Beduk misalnya. Ya, beduk itu termasuk apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan syariat. Ya, walaupun itu diamalkan, tapi kita harus berani katakan itu bukan syariat Islam. Walaupun katanya tujuannya bagus, tujuannya biar didengar. Tapi tetap kita harus katakan itu bukan bagian dari syariat. Ya. Bahkan kalau kita meyakini ya itu syariat, itu berarti menyerupai apa? Menyerupai apa namanya? Kaum yang lain. Dan nanti kalau kita baca hadis tentang apa? Tentang proses pensyariatan azan, nah itu luar biasa. Pernah kan Bapak ya? Belajar atau membaca hadis proses pensyariatan azan itu. Karena pensyariatan azan kan nggak langsung diajarkan oleh Rasulullah, lafaz-lafaznya. Ya. Jadi kalau kita pelajari itu, nah kita akan menjadi orang yang tegas gitu. Ya, tidak mau menerima yang lain gitu. Kecuali apa? Kecuali ya lafaz azan itu sendiri. Nggak usah pakai sirene, nggak usah pakai apa lagi Pak? Pakai beduk, nggak usah pakai, pokoknya semuanya nggak usah. Gitu. Kalau kita tahu proses pensyariatan azan, nah ini yang kadang nggak sampai ke kaum muslimin gitu. Jadi kita harus tahu prosesnya, Pak ya. Taib, intinya apa?
Intinya muazzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas solat dan hajat mereka. Di hadis yang lain disebutkan apa? Para muazzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas waktu berbuka dan juga waktu sahur. Ya. Nah, yang ketiga, apa adab yang terkait dengan muazzin? Hendaknya muazzin memiliki suara yang bagus. Masya Allah. Jadi muazzin itu hendaklah orang yang dipilih ya sebagai muazzin ya, orang yang memiliki suara yang bagus dan lantang suaranya. Ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Zaid bin Abdirrabih. Nah, ini menarik ini. Ini hadis ini berhubungan dengan syariat azan pertama kali. Jadi tadi saya sebutkan proses ya. Nah, ini hadis ini nggak kelihatan ya. Jadi hadis ini termasuk hadis di dalam proses pensyariatan azan itu. Nah, cuma nggak disebutin semua, ya. Karena pada dasarnya kan azan itu ada awal mulanya ketika apa, Pak? Awal mulanya azan itu kan ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah, kan di Mekah 13 tahun kan Pak ya dakwah Nabi. Ada azan nggak? Belum ada azan. Jadi ada azan pertama kali itu memang tujuannya untuk ngumpulin orang sholat, untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Cuma di awal mulanya itu Rasulullah dan para sahabatnya ya tidak tahu lafad, lafad khusus, nggak tahu gitu. Maka musyawarah mereka. Gimana cara ngumpulin orang untuk sholat 5 waktu? Ya, musyawarahlah para sahabat dan Rasulullah. Ya, karena ketika di Madinah itu kan sudah mulai banyak kan kaum muslimin kan. Ketika di Mekah kan masih sedikit kan. Di awal-awal disyariatkan sholat kan masih sedikit. Kan disyariatkan sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj kan. Di Mekah masih sedikit. Kalau sedikit kan kita tinggal kabarin saja kan, ayo sholat gitu, ayo sholat. Tapi begitu masyarakat di Madinah sudah tersebar, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di mana-mana gitu. Otomatis kan butuh satu alat untuk menyatukan mereka. Maka musyawarahlah mereka, Pak. Musyawarah. Ketika musyawarah itu adalah usulan, Pak. Nah, itu yang saya katakan tadi prosesnya. Ada usulan, ya udah ya Rasulullah kita pukul saja lonceng. Ya. Lonceng itu apa bahasa Arabnya? Nakus kalau tidak salah, ya. Jadi kita pukul lonceng. Apa kata Rasulullah? Innahu min amrin nasara, kata Rasulullah. Itu dari perkaranya orang Nasrani. Rasulullah enggak tertarik. Lam yu'jibhu bahasa Rasulullah. Bahasa hadis itu. Ya. Rasulullah enggak tertarik. Habis itu ada sahabat lain. Ya, ada yang mengatakan apa? Kita tiup trompet, kita tiup trompet. Lam yu'jibhu. Rasulullah juga enggak tertarik gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah innahu min amril yahud, kata Rasulullah. Itu dari perkara Yahudi. Di hadis itu juga ada yang mengusulkan apa? Kibarkan bendera. Kalau sudah ditebarkan bendera berarti apa? Berarti sudah waktunya sholat. Ada yang mengusulkan dinyalakan api. Kalau sudah dinyalakan api berarti sudah waktunya sholat. Karena kan kenapa diusulkan itu kira-kira, Pak? Kenapa diusulkan itu? Karena kan sahabat melihat kebiasaan orang-orang di sekitar mereka kan itu kan. Kan biasa manusia itu terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kan. Karena mereka melihat orang Nasoro ketika mau ngumpulin orang pukulin lonceng, berarti bolehlah kita pakai gitu. Nah, ketika mereka melihat orang Yahudi ketika ngumpulin orang niup trompet, kita usulkan juga itu. Sama seperti sekarang, Pak, umat Islam banyak juga ya mengadopsi apa yang ada di sekitar mereka gitu. Kan umat yang itu kayaknya bagus nih, kita adopsi. Umat itu bagus. Kan sekarang masih ada juga begitu kan? Jadi itu manusiawi, Pak. Manusiawi ketika seseorang apa? Ketika seseorang mengusulkan apa yang dia lihat gitu dan apa yang dia dengar gitu. Tapi itu tidak disetujui oleh Rasulullah. Sampai kemudian apa? Rapat ketika itu nggak ada hasilnya, Pak. Rapat ketika itu nggak ada hasilnya. Jadi nggak apa-apa, Pak, kalau rapat nggak ada hasilnya ditunda aja, nggak usah apa, Pak,
nggak usah maksain ada hasilnya gitu, ditunda. Siapa tahu nanti malam dapat apa? Kalau di kisah ini apa Pak? Di kisah ini mimpi lah. Kemudian siapa tadi? Ini. Ya, Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabah, mimpi Abdullah bin Zaid di malam hari. Dia salah satu anggota rapat itu, anggota yang musyawarah bagaimana memanggil orang salat. Nah, dia terbawa sampai mimpi di malam hari, Pak. Di malam hari dia mimpi didatangi ya seorang penjual lonceng gitu ya. Dan kemudian di dalam mimpinya dia meminta lonceng itu ya, dan kemudian ketika ditanya oleh penjual lonceng itu, untuk apa kamu lonceng ini, dan dia katakan, ini cerita mimpi ya. Ya, aku akan mengumpulkan orang salat dengan lonceng ini. Habis itu, maukah ku ajarkan, kata orang yang ada di dalam mimpinya itu, maukah ku ajarkan yang lebih baik dari ini? Oh iya, ya. Di dalam mimpi, tapi ini cerita mimpi Pak ya. Dan kemudian apa? Diajarkanlah lafaz-lafaz azan di dalam mimpinya itu. Begini caranya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Dan kemudian bangunlah dia. Besok paginya ketemu Rasulullah. Itu enaknya kalau mimpi zaman dulu Pak ya, enaknya mimpi zaman dulu. Kalau Bapak mimpi sekarang ada syariat baru, mau ketemu siapa Pak? Gitu. Ya, kan ada juga kan syariat sekarang gara-gara mimpi katanya gitu ya. Nah, dia cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku semalam diajarkan lafaz-lafaz azan itu. Maka kemudian apa? Kata Rasulullah, innaha la ru'ya haqqun insyaallah, kata Rasulullah. Itu adalah mimpi yang benar, kata Rasulullah. Kalau Allah menghendaki. Berarti apa? Mimpinya Abdullah bin Zaid bin Rabah ini atau bin Rabbih ini dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah dibenarkan oleh Rasulullah, jadi syariat gak Pak? Jadi syariat gak? Jadi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabah ini, Rasulullah katakan, fakum ma'a Bilal, berdiri engkau dengan Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita, ajarkan kepada Bilal apa yang kau impikan itu, falyu'adzin bihi fa innahu anda minka sautan, kata Rasulullah. Dan kemudian si Bilal yang memanggil orang, membuat pengumuman sudah waktu sholat dengan kalimat-kalimat itu. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, Bilal itu lebih tinggi dan lebih merdu suaranya. Itulah yang maksud dengan anda sautan minka. Jadi bukan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih tadi yang azan, padahal yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Harusnya dia yang azan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh dia. Tapi yang disuruh apa? Bilal. Kamu ajarkan tuh kepada Bilal, katanya. Kamu ajarkan kepada Bilal. Karena apa? Karena sesungguhnya si Bilal lebih tinggi dan lebih merdu suaranya daripada kamu. Nah, inilah kenapa kita harus memilih muadzin yang memiliki suara yang bagus dan lebih tinggi gitu. Nah, itu kenapanya Pak. Padahal secara logika yang berhak azan kan si sahabat Abdullah bin Zaid tadi kan, karena orang aku yang mimpi, masa kamu yang azan? Nah gitu kan logikanya kan. Tapi Rasulullah SAW menyuruh siapa? Menyuruh Abdullah bin Zaid tadi mengajarkan kepada Bilal, dan Bilal lah yang kemudian meninggikan suaranya, dan yang terdengar ke masyarakat berarti suara siapa Pak? Suara Bilal gitu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, pergilah kamu menemui Bilal, kata Rasulullah, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Suruhlah ia mengumandangkan azan dengannya, sesungguhnya ia, artinya Bilal, lebih keras suaranya daripada kamu. Nah, ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud ya, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi ya, Ibnu Jarud dari Abdullah bin Zaid, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini hadis sahih Pak. Cerita ini adalah cerita yang benar gitu ya. Jadi alhamdulillah Pak ya. Jadi kita tahu proses
pensyariatan azan. Jadi kalau sudah tahu begini, masih mau ngambil beduk nggak kira-kira? Hah? Masih mau pakai sirene nggak? Hah? Ya untung memang nggak diusulkan sama sahabat ya. Gimana kalau kita pukul beduk saja? Nggak diusulkan. Kenapa kira-kira nggak diusulkan itu, Pak? Ya karena memang di sekitar mereka mungkin nggak ada yang mukul beduk ketika itu, gitu. Ya kan? Yang ada apa di sekitar mereka dulu? Yahudi, Nasoro, Majusi. Kalau Majusi nyalakan api, kan gitu kan? Kalau Nasoro Majusi nyalakan api, Nasoro mukul lonceng. Kalau Yahudi buk tadi trompet. Makanya yang diusulkan itu. Kalau di Indonesia, karena ketika itu kayaknya Yahudi dan Nasoro kan nggak ada di sini kan? Yahudi dan Nasoro kan datangnya pas Belanda aja kan? Benar nggak? Kan agama Kristen itu kan bawaan Belanda kan, Pak ya? Mana ada dulu orang Nusantara Kristen? Nggak ada kan? Ada nggak? Mana ahli sejarah? Artinya nggak ada yang mukul-mukul lonceng dulu gitu di sini. Yang ada apa? Yang ada beduk gitu. Maka para ulama dulu mungkin ada yang mengusulkan ya kita pukul beduk saja. Cuma bisa jadi para ulama kita mungkin belum mendengar hadis ini gitu. Kalau sudah mendengar hadis ini bisa jadi apa? Bisa jadi menolaknya gitu. Ya, tapi bagi kita hari ini yang sudah mendengar hadis ini, jangan lagi Pak, jangan lagi ya menggunakan ya yang lain-lain kecuali apa? Kecuali lafaz azan itulah yang dikumandangkan ya. Hendaknya kaum muslimin memperhatikan agar memilih muazzin yang memiliki suara yang bagus, sebab sebagian muazzin memiliki suara yang tidak bagus sehingga mengakibatkan orang-orang enggan mendengarkan azan. Sayangnya hal ini sering kita saksikan. Nah, ini Pak yang suaranya agak-agak kurang tinggi, jangan paksakan dirinya untuk jadi muazzin. Nah, ini tidak disyariatkan. Saya mau jadi orang yang lehernya paling tinggi nanti. Saya kan mau juga dapat pahala muazzin. Masa dia saja? Ada caranya, Pak. Kalau untuk dapat pahala ada caranya. Kalau untuk dapat pahala ada caranya. Justru gara-gara kita memaksakan diri, justru nggak dapat pahala. Karena kamu mau dapat pahala sebenarnya atau mau apa, Pak? Mau show gitu kan? Kan ada yang mau show, ada yang mau dapat pahala. Kalau mau dapat pahala ada caranya. Nanti kita bacakan ya adab agar kita juga mendapatkan pahala dari lafaz azan tersebut ya. Taib yang keempat, dalam keadaan bersuci. Ya, ini adab muazzin, Pak. Hendaknya seorang muazzin dalam keadaan bersuci semampunya ya ketika mengumandangkan azan. Memang tidak menjadi rukun ya. Tidak menjadi rukun sahnya azan itu harus bersuci. Cuma sebaiknya ya seorang muazzin itu adabnya harus bersuci. Ini sama seperti baca Quran gitu. Baca Quran itu bagi seorang muslim tidak menjadi rukun, harus bersuci. Ya khususnya dari hadas kecil. Kalau hadas besar ya sepakatlah ya, suci dari hadas besar sepakat. Nah, ini maksudnya suci dari hadas kecil. Jadi muazzin itu dianjurkan mengumandangkan azan dalam keadaan bersuci. Ini merupakan keharusan menurut kebanyakan ulama. Jadi bukan memang ya harus yang menjadi kalau tidak suci dari hadas kecil maka azannya tidak sah. Nah, ini tidak gitu. Ya, tetap azannya sah gitu ya. Nah, yang kelima apa? Mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, Pak. Di tempat yang tinggi. Hendaknya muazzin naik ke tempat yang tinggi hingga suaranya dapat didengar. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Bilal biasanya mengumandangkan azan di atas loteng ya rumah seorang wanita Bani An-Najjar. Rumah wanita ini adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Hal ini bisa diwakili dengan pengeras suara tentunya yang ada di menara-menara masjid pada zaman kita sekarang. Ya, demikianlah pendapat sebagian para ulama. Jadi intinya tujuan nyari tempat yang tinggi itu apa, Pak? Biar suaranya terdengar. Ya, bukan dicari alternatif lain gitu. Karena sebagian yang mengatakan boleh pakai alat itu kan
Kan dulu katanya nggak terdengar gitu. Makanya pakai apa, Pak? Biar terdengar. Pakai alternatif lain. Kalau sekarang kan ada toa kan? Ya kalau toa yang terdengar tetap lafaz azan. Jangan samakan toa dengan yang lain. Toa dengan lonceng, toa dengan beduk, toa dengan dengan trompet. Jangan samakan. Kalau trompet yang terdengar suara apa, Pak? Trompet. Kalau beduk yang terdengar suara beduk. Memang kan katanya kalau azan kan dulu nggak kedengaran. Padahal sebenarnya caranya biar kedengaran apa? Cari tempat yang paling tinggi. Nah itu, bukan mengganti dengan beduk. Ya. Karena tujuan pakai beduk itu katanya kan biar terdengar. Harusnya bukan itu alternatifnya, tapi apa? Yang sesuai dengan adab di dalam syariat kita, Bilal dulu cari tempat yang paling tinggi. Nah, kalau sekarang ya karena dengan mic tadi terdengar, yang terdengar azan juga gitu, yang terdengar azan, bukan yang terdengar lain gitu. Ya kalau dulu untuk memperdengarkan suara azan naik ke tempat yang tinggi. Kalau sekarang untuk memperdengarkan suara azan nggak perlu naik ke tempat tinggi, tapi apa? Pakai mic. Ya, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena apa? Yang terdengar tetap suara azan. Kecuali kalau yang terdengar suara lain, nah itu baru berbeda. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau misalkan nanti kita di gunung gitu, Pak ya, atau suatu saat listrik mati gitu, berarti caranya pukul beduk atau naik ke tempat yang paling tinggi? Naik ke tempat yang paling tinggi, Pak. Jangan cari yang lain. Naik ke menara, azannya di sana. Apalagi kalau listriknya mati pasti kedengaran, Pak. Karena kan yang menyebabkan suara tidak sampai ke rumah kita kan gara-gara listrik juga, Pak ya. Gara-gara listrik hidup TV, gara-gara listrik hidup radio, gara-gara listrik hidup ini. Akhirnya apa? Suara yang di luar tidak terdengar. Makanya kadang kalau mati lampu di rumah kayaknya sepi bener, Pak ya. Bener gak? Kalau mati lampu di rumah sepi bener, apalagi kalau tengah malam. Maka kalau ada yang azan, apalagi di atas menara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti terdengar. Jangan cari alternatif lain. Nah ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kadang-kadang udah kita sampaikan begini masih ada yang cari dalil lain, ya wallahu alam bisawab ya. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang keenam apa? Mengumandangkan azan dengan berdiri. Ya, muazzin ini harus mengumandangkan azan dengan apa, Pak? Dengan berdiri. Ini bagian dari adab ya. Hendaknya muazzin berdiri pada saat mengumandangkan azan. Ini merupakan ijma' ulama, ya, kesepakatan para ulama. Sebagaimana dikatakan Ibnul Munzir rahimahullah, seluruh ulama bersepakat tentang disunnahkan, ya, disunnahkannya muazzin berdiri ketika mengumandangkan azan. Jadi kalau yang sudah tidak sanggup berdiri, ya cari yang lain, Pak ya, cari yang lain. Yang ketujuh apa? Mengangkat suara ketika mengumandangkan azan. Hendaknya muazzin mengangkat atau mengeraskan suara azan semampunya hingga seruan untuk sholat dapat didengar. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kana Bilal idza adzana wada'a asbu'aihi fi udhunaihi. Ya, Bilal biasa meletakkan kedua jarinya di telinga jika mengumandangkan azan. Nah, jadi begini, Pak. Ya, meletakkan kedua jarinya di telinga jika mengumandangkan azan. Adapun tujuan meletakkan kedua jari telinga adalah dalam rangka membantu meninggikan suara. Nah, memang benar, Pak. Saya dulu pernah ikut lomba azan gitu ya. Ketika kita pasang jari di telinga itu membuat kita apa? Lebih tinggi suaranya. Ya. Kenapa? Karena nggak kedengaran suara kita. Jadi seolah-olah masih kecil gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah kecil gitu. Padahal Bapak udah dengar besar kan?
Nah, itu diantara yang membantu. Makanya Bilal ketika azan apa Pak? Meletakkan kedua jarinya di telinga. Bukan tujuan apa-apa, bukan gitu. Ya. Tapi intinya di sini apa Pak? Muazzin itu dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Ya. Biar apa? Biar sampai kepada masyarakat. Kalau sekarang ya karena sudah ada toa, berarti bagusnya suara toa itu harus tinggi Pak.